internal yang digunakan di sini adalah lebih kepada pengendalian internal dalam sistem pengolahan data elektronik atau PDE. Nah, ancaman yang pertama itu adalah kehabisan dan kelebihan sediaan. Kalau kehabisan sediaan itu bahayanya operasi akan berhenti. Kalau kelebihan sediaan itu risikonya akan meningkatkan biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan, space penyimpanan akan berkurang. Kehabisan dan kelebihan sediaan itu akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, risikonya. Oke, bagaimana caranya? Ya gunakan sistem perpetual. Kalau sistem perpetual kita tidak mungkin, karena reorder point-nya itu sudah ditentukan, gampang dilihat, sehingga barang yang dipesan itu tidak berlebihan kalau menggunakan sistem perpetual, karena ada kartu sediaannya. Kemudian setiap barang itu bisa dilabeli menggunakan barcode atau RFID. Ya. Jadi gampang dikenali kalau misalnya barangnya habis, barang yang mana. Kemudian secara periodik juga harus dilakukan inventory taking atau stock of nama atau perhitungan sediaan. Perhitungan sediaan itu bahasa kerennya inventory taking. Nah, jadi setiap sediaan harus ada labelnya, ya, tag. Ya, label harus ada tagnya. Apa RFID? Radio Frequency Identity, ya. Barang pun gampang diidentifikasi gitu ya dengan barcode atau RFID. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, ini juga sering membeli barang yang tidak dibutuhkan. Menggunakan sistem perpetual artinya juga bagian, kalau dalam sistem manual dilakukan pemisahan tugas antara bagian pengendali sediaan, bagian pembelian, dan bagian gudang. Dan pembelian dilakukan oleh bagian pengendali sediaan kalau dalam sistem manual. Namun dalam sistem terintegrasi EDP, nggak mungkin kita pisahkan begitu, ya. Bisa dilakukan oleh komputer, tapi yang paling baik itu adalah menggunakan sistem perpetual. Sehingga sistem bisa sendiri membatasi mana barang yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Kemudian mereview dan mengotorisasi permintaan pembelian ini juga supaya barang yang dibutuhkan tidak dibeli. Ya, direview dulu, kemudian ditandatangani, diotorisasi. Kemudian fungsi pembelian harus tersentralisasi. Jadi nggak setiap bagian boleh melakukan pembelian, harus melalui bagian pembelian, entah pembelian apapun itu. Ya, supaya bisa dievaluasi barang ini dibutuhkan atau tidak. Oke. Kemudian membeli pada harga yang dinaikkan. Nah, ini membeli pada harga yang dinaikkan ini sering terjadi. Jadi kita tidak mendapat harga yang kompetitif pada kualitas yang kita inginkan. Nah, untuk mencegah ini, buatlah daftar harga, price list. Paling tidak ini untuk kendali. Jadi dengan membuat daftar harga, kalau di pemerintahan ini disebut standar harga masukan, ya, standar harga masukan kalau nggak salah. Jadi nggak boleh kita asal-asal membuat harga, ya. Nah, kalau misalnya harganya memang sudah tidak sesuai lagi, paling tidak bisa ada diskusi tentang itu untuk mengganti daftar harganya. Kemudian untuk mencegah itu juga mengadakan lelang atau bidding kompetitif, ya, supaya harga nggak dinaik-naikkan. Kemudian direview order pembelian atau membuat anggaran pembelian. Jadi dengan membuat anggaran pembelian, paling tidak ketika ada harga yang tidak sesuai dengan budget, itu akan direview lagi. Kenapa harganya begini, begitu, ya. Jadi ini mencegah agar harga pembelian itu tidak pada harga yang dinaikkan. Kemudian membeli barang bermutu rendah. Nah, ini juga membeli barang bermutu rendah. Membeli hanya dari pemasok terdaftar. Ya, membeli hanya dari pemasok terdaftar. Dalam sistem EDP tadi, Electronic Data Processing, bisa juga menggunakan ED, Electronic Data Interchange. Ya. Kemudian mereview dan mengotorisasi pemasok baru. Nah, ini juga penting. Jadi pemasok baru nggak boleh dipakai kalau tidak direview dulu. Ya, produknya apa, kualitasnya bagaimana. Kemudian menelusuri dan memantau kualitas produk berdasarkan pemasok. Ini jadi ada evaluasi pemasok, meminta pertanggungjawaban manajer pembelian untuk setiap penambahan cost karena kualitas produk. Nah, ini jadi ada akuntabilitasnya. Karena pembelianmu jelek, costnya jadi jelek, jadi kita rugi itu dipotong gajimu, gitu misalnya. Jadi meminta pertanggungjawaban manajer pembelian untuk setiap penambahan cost karena penurunan kualitas produk. Yang kelima, ancaman yang kelima adalah pemasok yang tidak jelas atau tidak andal. Nah, ini mengharuskan pemasok memiliki sertifikasi tertentu, mengumpulkan dan memantau data kinerja pengantaran. Kemudian membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Ya, jadi ada daftar pemasok terpilih,
dan diizinkan hanya pemasok dari daftar pemasok terpilih. Pembelian hanya dari pemasok dari daftar pemasok terpilih. Kemudian juga mereview dan menyetujui pembelian dari pemasok baru. Menerima hadiah dari pemasok atau istilahnya kickback. Kickback itu tendangan balik ya, tendangan memutar. Jadi hadiah dari pemasok ini untuk bagian pembelian sering terjadi. Ada buruknya enggak kalau kickback gini? Untukmu enggak ada buruknya, kamu semakin kaya. Tapi untuk perusahaan itu ada buruknya. Ya, itu akan mengurangi independensi dari fungsi pembelian. Sehingga dia akan cenderung tidak memperhatikan kualitas, tidak memperhatikan harga dari pemasok lain. Ya. Nanti dampaknya adalah penurunan kualitas dari produk kita. Ya. Itu kickback. Jadi bagaimana caranya? Ya, buatlah fakta integritas melarang penerimaan hadiah dari pemasok. Ya. Jadi dia harus, kalau udah masuk bagian pembelian, dia wajib menandatangani itu dengan segala konsekuensinya. Kalau perlu bermaterai. Ya, melarang penerimaan hadiah dari pemasok. Jadi kalau kamu nanti sebagai manajemen, ini penting bagimu. Ya. Kemudian rotasilah tugas personil fungsi pembelian. Rotasi secara periodik. Ya, jadi personil pembelian di bagian untuk melaksanakan fungsi pembelian itu bukan sesuatu yang permanen, itu harus dirotasi secara periodik. Ya, kemudian lakukan audit terhadap pemasok. Ya, melakukan audit terhadap pemasok, audit pemasok namanya. Nah, kemudian ya, untuk bagian ketika penerimaan barang, menerima barang atau jasa yang tidak dipesan, itu periksa kesesuaian dokumen order penjualan terhadap barang yang diterima. Kemudian satu lagi nih sebenarnya ya, menggunakan order pembelian yang blank untuk kuantitas dan kualitasnya ini ya, tambahan menerima barang jasa yang tidak bisa dipesan. Memeriksa kesesuaian dokumen order penjualan terhadap barang yang diterima. Kemudian bagian penerimaan harus menerima order, bukan order penjualan ini juga order pembelian. Meriksa order pembelian terhadap barang yang diterima. Kemudian yang kedua adalah bagian penerimaan menerima kopi order pembelian yang tidak berisi kualitas dan kuantitas barang atau istilahnya blank copy. Kemudian kesalahan dalam perhitungan, ini ancaman juga, tidak menginformasikan kuantitas yang dipesan kepada fungsi penerimaan di dokumen order pembelian, ada di bawahnya, sorry. Oke, ini sudah ada. Kemudian mengharuskan personil penerimaan barang menandatangani laporan penerimaan. Bisa saja ini ya memberikan insentif bonus kepada fungsi penerimaan supaya serius bekerja. Tapi ini bukan pengendalian utama. Kemudian menggunakan label barcode atau RFID dan mengkonfigurasi sistem ERP. Ya. Kemudian memeriksa penerimaan jasa-jasa ini kadang-kadang susah loh. Jasa karena nggak ada nampak barangnya. Nah, biasanya untuk mencegahnya supaya sesuai tipe yang dipesan dengan yang diterima atau dipakai, maka pengendaliannya harus melalui anggaran dan dilakukan audit atas jasa yang diterima. Nah, pencurian sediaan ini juga sering. Pencurian sediaan, bagaimana cara pengendaliannya supaya jangan terjadi? Batasilah akses personil terhadap fisik sediaan. Jadi nggak sembarangan setiap personil memiliki akses terhadap fisik sediaan. Jadi harus dilakukan pembatasan akses. Kalau ada pencurian, kehilangan dan lain-lain, kita bisa meminta pertanggungjawaban dari setiap personil itu. Ya. Kemudian mendokumentasikan seluruh perpindahan barang antara personil penerimaan dan personil gudang. Kemudian perhitungan fisik secara periodik. Kemudian dipisahkan tugas fungsi penerimaan dan fungsi penyimpanan atau gudang. Nah, dalam konteks sekarang, bisa juga menggunakan CCTV ya, CCTV. Ya, CCTV untuk mencegah itu. Kemudian persetujuan atas faktur pemasok. Kesalahan-kesalahan dalam faktur pemasok, verifikasi, mengharuskan rincian resi, menggunakan pendekatan IRS, Evaluate Receipt Settlement. Apa artinya ini IRS ini? Ini juga sistem baru ya. Jadi nggak ada faktur dari pemasok. Nggak ada faktur. Ini pendekatan IRS. Jadi faktur tidak ada. Jadi yang berfungsi sebagai faktur itu hanya laporan penerimaan. Evaluate Receipt Settlement. Jadi begitu barang sudah diterima,
sudah ada laporan penerimaan, itu langsung bisa diproses pembayaran. Nggak perlu ditunggu faktur dari pemasok. Jadi nggak perlu, jadi kesalahan-kesalahan dalam faktur pemasok bisa terkurangi. Ngerti ya? Setelah barang diterima, langsung bisa diproses pembayaran. Tidak perlu ditunggu faktur pemasok. Ya. Kemudian pembatasan akses terhadap data induk pemasok atau database. Jadi kartu pemasok itu tidak boleh diakses sembarangan orang, hanya orang-orang yang ditentukan saja. Kemudian verifikasi nota angkut dan penggunaan saluran pengiriman yang diizinkan untuk mencegah pembebanan biaya angkut yang seharusnya ditanggung oleh pemasok. Nah, kesalahan-kesalahan pemostingan, oke, ini biasanya pengendalian pengeditan masukan data, rekonsiliasi rincian kartu pemasok dengan akun-akun terkait di buku besar. Ini biasanya dilakukan oleh internal auditor atau bagian controller. Nah, kemudian berikutnya adalah gagal untuk mendapatkan diskon. Ini juga sering terjadi. Kenapa gagal untuk mendapatkan diskon? Ya, kelamaan dibayar. Ya, kelamaan dibayar. Kalau kelamaan dibayar, siapa yang salah? Ya, biasanya salah oleh bagian hutang dagang. Ya, jadi bagian hutang dagang harus mengarsipkan faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo diskonnya. Kemudian menggunakan anggaran arus kas sehingga bisa dievaluasi apakah diskonnya diambil atau tidak. Nah, diskon ini penting diambil ya, diskon penting diambil. Kenapa? Karena diskon yang diambil akan membuat harga produk kita bisa lebih murah dan itu menjadi bisa lebih bersaing kita dengan harganya. Kemudian manajemen yang efektif biasanya manajemen yang bisa memanfaatkan diskon untuk keperluan operasinya. Oke. Kemudian membayar untuk barang yang tidak diterima. Nah, mengharuskan bahwa seluruh faktur pemasok harus dicocokkan dengan dokumen pendukung. Kemudian untuk mencegah duplikasi pembayaran, membatalkan atau mencap lunas seluruh faktur yang sudah dibayar. Kemudian mengharuskan seluruh dokumen harus dilampirkan untuk pembayaran. Kemudian pencurian kas. Nah, ini pencurian kas. Nah, pembatasan akses terhadap penyimpanan cek yang kosong dan menggunakan mesin penandatangan cek. Secara periodik, kasir menghitung urutan cek berdasarkan nomor tercetak. Kemudian rekonsiliasi periodik akun bank. Kemudian pengandalian akses terhadap username dan password e-banking apabila pembayaran dilakukan secara transfer. Kemudian menggunakan kas kecil dengan metode impress, kemudian pemeriksaan fisik atas kas secara tiba-tiba. Jadi cash opname atau cash taking gitu ya, pemeriksaan fisik atas kas itu harus dilakukan secara tiba-tiba. Ya, jangan diberitahukan dulu kan, gitu ya. Ini pencurian kas. Kadang ada juga pengubahan cek atau cek alteration. Nah, kalau nggak kamu tulis dengan bagus cek itu, oleh bagian keuangan atau bagian fungsi pengeluaran kas itu bisa diubah ceknya. Jadi gunakanlah tinta khusus ketika menulis cek. Ini sering terjadi loh. Ya. Inilah materi kita tentang proses bisnis pengeluaran kas dan pengendalian internal terkait